Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Sobat GCC di GCC Talks pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dan terima kasih banyak Pak Dhani sudah bisa hadir di Jerman Camp Center di podcast kami. Dan kita sangat tersanjung sekali ya Bapak bisa datang gitu pada kesempatan kali ini. Dan banyak sebetulnya yang ingin kita diskusikan dengan Bapak, terutama tentang sekolah di luar negeri gitu ya. Sebelum itu boleh nggak? Boleh, silakan. Mungkin banyak sobat GCC belum kenal sama Pak Dhani. Iya. Kita kenalin. Betul, kita kenalin. Yang pasti kaget ini Pak Dhani ini kepala sekolah di salah satu sekolah internasional ICM ya, Insan Cendekia Madani yang ada di Ciater di BSD. Yang bikin kaget itu bukan karena ICM-nya. Ini disangkanya santri atau bukan ini gitu. Kok kepala sekolah muda banget gitu kan. Itu saya kaget loh. Dari pas pertama kali, wah kok muda banget. Tapi mungkin yang dicari yang muda dan berkompetensi yang bisa bikin terobosan kali Pak ya. Ya alhamdulillah. Dan tadi juga banyak ngobrol dan menurut saya Pak Dhani subhanallah ini. Mantap, pernah tinggal di Libya berapa tahun Pak? Kalau boleh tahu di Libya? 4 tahun dulu. 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, sebelum kita ngobrol ke ini kita minta sharing dulu pengalamannya Pak Dhani. Bagaimana bisa ke Libya dan kenapa Libya yang dipilih? Pengalaman di kuliah di sana seperti apa Pak? Iya, dulu memang kita sangat ingin ya memperdalam keilmuan agama Islam. Karena memang waktu itu saya dari pesantren di Garut, Darul Arkom. Kemudian kita mencari cara, kemudian juga sekaligus browsing terkait tempat-tempat yang memang bisa memberikan ilmu-ilmu tersebut. Akhirnya tibalah kita memang satu pilihan bahwa ada Libya nih. Akhirnya kita lihat dan kita cari informasi terkait keadaan di sana. Sejujurnya keluarga ketika itu sangat khawatir karena memang image yang berkembang ketika itu kan negatif. Tapi ternyata kita cari informasi ke sana kemari, kemudian juga kita kontak alumni yang di sana, dan ternyata akhirnya kita berangkat dan luar biasa. Ternyata nuansa keilmuan di Libya itu sangat kental sekali, sangat dalam sekali. Meskipun memang orang-orang yang di sana dikatakan syekh gitu ya, masyayikh itu tidak seperti di Saudi. Di mereka tetap memakai jas dasi, tapi ternyata pemahaman keagamannya sangat tinggi. Betul. Sehingga dan ketika kami di sana memang banyak suka duka ya terkait image negara tersebut, sehingga kita kadang-kadang khawatir untuk melakukan aktivitas di luar. Kemudian juga kita khawatir nanti setelah lulus bagaimana. Kami khawatir ijazahnya tidak diakui. Pada saat itu tahun 2000 berapa kalau boleh tahu? 2005 sampai 2009. 2009 udah mulai ini, 2005 masih belum ya. Masih aman, masih. Kondisi apa yang waktu itu memang sedang dirasakan Pak di sana? Libya, Muhammad Gaddafi. Tapi maksudnya yang ketika waktu itu Bapak rasakan, kenapa Bapak khawatir banget gitu kan? Sementara kan Bapak bilang ini kota yang bisa kita tuju untuk kuliah gitu kan, dan ingin mendalami agama di situ. Gimana Pak? Dari informasi yang kami dapatkan selama kita di sini waktu itu memang bahwa Libya itu termasuk bahwa negara teroris dan sebagainya. Itu yang kami khawatirkan. Ternyata setelah di sana justru luar biasa berbeda sekali, karena memang itu adalah satu tempat yang sengaja dibuat untuk dipakai oleh orang-orang Muslim seluruh dunia, bahkan orang-orang yang mu'allaf saja diterima di sana. Tetapi masuk persiapan bahasa dulu 1 tahun 2 tahun kita, ya. Betul. Jadi persiapan bahasa, mereka bersabar di sana, mereka berlatih bahasa di sana, dan akhirnya mereka benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang paling kami sangat syukuri juga waktu itu memang Gaddafi ya, itu motivasi untuk menggemakkan agama Islam gitu ya di dunia ini sangat kuat sekali, sehingga setiap tahun tuh beliau selalu mengundang ulama-ulama sedunia ke sana, termasuk dari Indonesia, yang pada akhirnya misalnya almarhum Ustaz Arifin Ilham, beliau kan bangun masjid, bekerja sama dan akhirnya sampai bisa membangun masjid di sana. Kalau boleh tahu Pak, di sana pakai bahasanya bahasa Arab kan? Ya. Bahasa Arab kan ada banyak dialek ini. Ya, nah yang dipelajarin itu bahasa Arab yang seperti apa? Yang fusah tentunya. Fusah yang fusah, yang formal.
Tapi dan dosen-dosen pun berupaya seperti itu. Karena kan sulit tuh sepertinya Iya, tadi ya. Yang betul. satu pakai dialek, yang satu bahasa Harus kita usaha. apa sih? Ya, Hochdeutsch betul. Apa sih bahasanya? Formal bahasa Formal. Dan itu betul. akan sulit. Iya, meskipun kita ya santri-santri atau mahasiswa ketika jajan atau belanja di warung pakai bahasa Arab formal itu diketawain. Diketawain. Yang penting di kelas jangan diketawain lah. Mungkin sama ya. Iya, sama bukan. Tapi kalau di Jerman sih relatif emang mereka menggunakan bahasanya bahasa formal juga. formal, betul. Bukan formal. Kalau di sini kan coba bayangin kalau kita belajar bahasa Indonesia formal terus kita ngomong di warung, kalau nggak paham iya, paham aja udah bagus ya kan. Tertarik tadi ada pertanyaan yang pengen saya tanyain, Pak. Banyak mahasiswa Indonesia di sana? Banyak. Ada PPI-nya, Pak? Ada. Ada ya? Ada. Persatuan Pelajar Indonesia-nya ada. Iya, cuma memang namanya KKMI, Kesatuan Keluarga Mahasiswa Indonesia. Bukan PPI ya. Ya, tapi terdaftar dan saya tahun 2007 ya, saya juga diutus dari PPI Libya ke Maroko untuk ikuti seminar nasional. Betul, di sana ada perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah. Betul. Karena kita aktif juga kan di PPI. Ya kalau kalau di melihat peta nih Pak ya, kalau misalnya orang-orang Indonesia itu kan kalau untuk belajar agama waktu itu kebanyakan mungkin bukan imam sih, tujuannya kebanyakan ke Mesir gitu ya Pak ya, ke Pakistan. Betul. Dan apa sih Pak yang membuat Bapak ingin ke Libya waktu itu? Iya, memang poin pertama memang bahwa ke Saudi atau ke Madinah Betul, ke Saudi, ini sulit. Persaingannya ketat memang. Sehingga kita harus selalu memiliki plan-plan lain. Oleh karena itu diantaranya plan saya waktu itu ya ke tempat lain selain ya tentunya kalau saya rasa semua santri kalau pengen ke belajar agama di luar negeri itu Saudi pasti ya, pengennya di Saudi, Iya, pasti. Madinah, betul. Nah, banyak keuntungan yang didapat selain tentunya ilmu yang luar biasa di sana. Akses. Betul diantaranya itu. Tapi ada plan lain dan itu lebih cepat dan kemudian karena saya merasa berangkat ke sana memang hanya untuk belajar bukan untuk yang lain, ya sudah, bismillah. Dan ternyata terbukti artinya memang membutuhkan mental yang kuat karena gangguan atau godaan kan banyak sekali ya. Berhenti tengah jalan juga pernah berpikir nggak Pak? Aduh, nggak beres-beres Capek nih gitu kan. Liar orang kalau katakan. Kalau kita orang Sunda liar orang harus balik we lah gitu. Ada pemikiran seperti itu Pak? Itu memang kadang-kadang ada ketika mendapati kesulitan ya. Cuma memang yang saya maksudkan tadi itu lebih ke bahwa mahasiswa itu sering tergoda dengan dunia luar di sana. Bekerja di kedutaan. Banyak kerjaan. Iya, banyak. Bekerja di kedutaan atau bekerja di Part-time gitu perusahaan-perusahaan ya, Pak? Indonesia. Betul. Bagus salary-nya Pak. Maksudnya Bagus, gitu. luar biasa. Makanya itulah yang Menggoda membuat, ya. Iya. Kalau zaman kita tuh dulu jangan sampai kuliah mengganggu waktu kerja. Nah itu udah bahaya tuh kalau udah kata-kata kayak gitu ya kan. Kebalik kan. Kebalik. Akhirnya kuliahnya nggak selesai tepat waktu kan begitu. Tapi sempat juga Pak untuk kerja part-time. Sempat juga. Ini bagus nih kita bisa nge-bridge obrolan ini ke tema kita. Oke, silakan. Jadi kita kan tadi kan bahas nih. Bapak udah pernah ngerasain sekolah di Indonesia? Maksudnya sekolah perkuliahan atau di Libya? Perkuliahan pernah karena kita di UIN dulu waktu itu, kemudian berangkat ke sana. Berarti tahu rasanya perbedaan kuliah di betul. luar dan dalam negeri. Karena kebetulan saya juga pernah ngerasain di Unpad. Satu semester dikirim tapi ke sini. Anda nggak pernah ngerasain nih? Sekarang lagi Jadi ngambil S2. saya kebetulan Sekarang ngambil S2. S1 di Jerman dan sekarang lanjutin S2-nya justru malah di sini. Masya Allah. Jadi berarti kita bisa punya pandangan ya, insight tentang kuliah di luar dan di ini. Oke. Perjuangan ini kan bukan main ya untuk kuliah. Kita ngerasain bagaimana kuliah di luar. Betul sekali. Kita selain kita menghadapi permasalahan bahasa yang ekstrim, apalagi ini bahasa bukan bahasa common kayak bahasa Inggris yang udah kita pelajarin. Mungkin Bapak bahasa Arab udah pelajarin dari zaman ini ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Tapi yang kita hadapin kan bukan masalah melulu di pelajaran akademik. Betul. Di luar akademik ini godaan-godaannya Masya Allah. Terkadang saya lihat mungkin permasalahan sekolah itu nggak seberapa, tapi masalah di luar dari kampus ini yang banyak, ya kan? Nah, apa yang Bapak dapatkan pada saat merasakan kuliah di Libya dulu dan dibawa ke sini, apa manfaatnya? Kalau boleh di-share mungkin bisa buat insight baru sama Sobat GCC, Pak. Betul. Oke. Yang pertama mungkin ketekunan ya. Ketekunan orang-orang di sana.
bukan hanya orang-orang Libya, begitu juga mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara, bahwa memang mau tidak mau yang sukses itu adalah mereka yang tekun, yang rajin gitu. Sehingga waktu itu kita juga belajar dari hal seperti itu, dan kuncinya memang hanya itu ternyata kalau mau sukses gitu, tekun dan rajin. Berbicara tentang mendapatkan nilai dalam perkuliahan yang bagus sampai cum laude dan sebagainya kan. Tentunya Bapak cum laude, Pak? Kalau cum laude tidak. Oh ya. Iya. Oke. Itu luar biasa perjuangannya gitu. Nah, itu yang kami biasakan di sini di ICM juga, agar menanamkan motivasi yang sangat kuat dalam diri para siswa agar mereka bisa sungguh-sungguh dalam belajar. Karena meskipun memang anak-anak di ICM ini memang kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas, tetapi kita sering memastikan bahwa lihat kalian bapak-bapak yang bekerja di ICM misalnya, baik itu cleaning service dan sebagainya, di antara mereka minimalnya sudah mendapatkan ijazah SMA. Bagaimana dengan kalian? Saat ini mereka memang tercukupi semuanya, tapi wallahu alam apa yang terjadi, kita nggak tahu. Betul, kita nggak tahu. Siapa tahu terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya kalian tidak lulus sampai SMA sehingga tidak mendapatkan ijazah. Berarti lebih baik cleaning service tersebut gitu. Oleh karena itu di antara hal juga yang kita selalu tanamkan pada para siswa agar mereka tekun dan rajin. Gitu. Kan kalau dari profil itu, profilnya siswa di ICM dengan profilnya siswa di Jerman Camp Center sama ya, Kurang lebih sama. secara menengah ke atas. Dan kita sering bertemu dengan mereka dan kita tahu permasalahan mereka seperti apa. Saya selalu bilang ke siswa gini sih, ini yang bapak saya bilang dulu ke saya. Saya dulu bangor banget Pak di pesantren. Bangor banget lah. Saya merasakan itu Pak. Rambut dibotakin apa segala macam, bangor lah. Saya bukan datang dari orang background akademik yang baik dulu kan, dan saking keselnya bapak saya pernah bilang. Dan itu saya taruh di kepala saya dan saya sampaikan ke siswa. Kamu kalau tidak karena papa, orang tidak akan ngargain kamu. Orang-orang sekarang ini mau kenal sama kamu di lingkungan kita, semua segala macam itu karena ngelihat siapa bapak kamu, siapa orang tua, siapa orang tua kamu. Kamu akan menjadi seorang laki-laki sesungguhnya pada saat tidak ada bayang-bayang orang tua di belakang kamu. Dan itu yang saya tanamin ke siswa. Kalian akan menjadi seorang lelaki yang benar, terutama laki-laki ya, putri nggak ini. Kalian akan menjadi seorang manusia seutuhnya pada saat mereka, orang-orang di lingkungan kalian itu melihat kalian seorang diri, bukan siapa di belakang kalian. Itu baru kita berdiri sebagai seorang lelaki yang dalam tanda kutip tangguh lah. Karena kan memang di asrama sendiri ya Pak, kita tahu kan, kita juga merasakan ya Pak bagaimana effortnya kita mengurus anak-anak. Waduh. Gitu kan, bagaimana kita melihat ritme belajar mereka setiap hari gitu, dan itu mau tidak mau memang harus kita tanamkan, karena untuk lulus pun itu effort ya Pak. Bagaimana untuk mendapatkan nilai yang bagus seperti tadi yang Bapak bilang gitu. Dan ngadepin juga siswa-siswa yang belum apa-apa udah menyerah gitu. Saya suka bilang sama siswa nih, saya suka nasihatin, kalian itu terlalu visioner. Kalian itu terlalu visioner. Apa Herr, kan kalau kita dipanggilnya Herr ya. Herr tuh Mister, Herr bahasa Jerman. Herr Aulia, untuk Herr guru. Japan. Biasanya Pak Ustadz gitu. Kalau di ICM Ustadz, betul. Kalian tuh terlalu visioner. Apa yang maksudnya visioner? Iya, kalian memusingkan sesuatu yang belum jelas, yang belum datang. Nanti tugas akhir seperti apa di Jerman, kalian gak usah bayangin seperti itu. Tugas kalian di depan mata apa? Tugas nih dari Provia kerjain. Ya kan, dalam proses untuk sampai ke sana kalian nggak sadar kalau ternyata bisa kok. Betul. Ya kan, Pak Jokowi nggak pernah ngebayang bisa nyelesain masalah di Indonesia pada saat dia lulus SMA. Kan seperti sederhana itu saya mikir kan. Betul. Kita boleh visioner tapi grounded gitu. Ya udah, saya pengen ke Jerman, saya harus bisa bahasa Jerman. Saya nanti tugas akhir pakai bahasa Jerman, 60 halaman. Dan jangan dibayangin saat ini, bayangin. Ya itu tugas, itu tujuan akhirnya. Sekarangnya apa ya, pelajarin dulu aja level B1-nya, A2-nya, A1-nya, soalnya segala macam, dan insya Allah itu bisa lewat gitu loh. Dan untuk pengalaman Bapak sendiri, karena kan kita nih, kita bisa bilang kita sebagai pendidik ya Pak ya. Dan Bapak juga termasuk gitu
berbasis dari pengalaman yang Bapak terima. Apa sih nilai yang Bapak tanamkan untuk menularkan itu ke anak-anak gitu loh. Jadi struggle selama ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan dulu di Libya gitu? Betul tadi ya, menyambung yang pertama tadi mengenai kita harus berupaya sendiri, bukan karena orang tua kita gitu ya. Itu prinsipnya, makanya pepatah orang Arab mengatakan laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu ha anada gitu. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapak saya, tapi pemuda adalah yang mengatakan inilah saya, dengan menepuk dadanya. Jadi itu prinsipnya Pak. Jadi kemandirian itu merupakan satu hal yang membawa kita ke arah kesuksesan dunia dan akhirat gitu. Sehingga kita di sana waktu itu memang sama di tempat-tempat yang lain pastinya selalu dituntut untuk mandiri. Dan kita bersaing juga dengan teman-teman mahasiswa dari negara-negara lain. Tapi ternyata ketika saya melihat ternyata buku-buku yang dipegang oleh mahasiswa-mahasiswa lain juga sama dengan buku yang kita pegang selama di Indonesia. Betul. Wah ternyata, ini peluang nih bagi kita untuk tidak terlalu khawatir dan takut dengan semua itu. Harusnya kita juga bisa iya, gitu betul, ya Pak ya. Iya. Selama masih makan nasi bisa lah. Kalau dia udah makan batu kita mundur. Udah nggak mungkin, ini bukan manusia ini. Betul. Jadi kemandirian Pak. Kemandirian merupakan satu hal yang sangat penting sekali untuk dilatih sejak dini. Sehingga kami di ICM pun melakukan hal itu. Bahwa anak-anak harus secara mandiri menyelesaikan semua kebutuhan pribadinya. Secara mandiri memilih sesuatu yang mereka sadari akan alasannya. Misalnya ada 3 siswa kami ya yang di sini. Ketika memutuskan untuk ke Jerman, mereka harus tahu alasannya apa. Kalau dulu kita kan selalu melakukan sesuatu karena teman, karena orang tua, karena tetangga, karena siapapun, mungkin karena pacar atau siapa. Betul. Ada yang pacaran pesantren Pak. Sensor ya. Tapi mereka harus tahu alasannya. Nah sehingga dari kelas 10 bahkan dari kelas 7 SMP pun kami memberikan program-program yang mendukung ke arah sana. Mereka harus tahu reason mereka yang mereka ambil ini apa. Kemudian efeknya apa, dampaknya seperti apa, konsekuensinya apa, mereka harus tahu. Makanya di kelas 11 misalnya kita berikan program magang, internship gitu ya. Ada Pak? Ada, betul. Seperti apa itu Pak Keren tuh programnya, Pak, saya baru dengar Pak. Iya, memang tidak seperti magang program di SMK misalnya, tapi observasi, tapi juga bisa terjun langsung sesuai dengan peminatannya masing-masing. IPA, IPS. Lebih spesifik lagi, karirnya kedokteran atau politik atau kesehatan, mau jadi pilot dan sebagainya. Sesuai karir yang ingin mereka Iya, tuju. betul. Minimal 8 kali pertemuan. Betul. Dan itu mereka berangkat sendiri dari sekolah. Pulang kembali ke sekolah sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Dari segi time management mereka dilatih, dari segi bagaimana cara komunikasi yang baik mereka dilatih. Kan sebelum mereka magang juga mereka harus menuliskan CV. Bagaimana sih cara menuliskan CV yang baik? Itu keren semua. Mutakhir itu Pak. Ya, kemudian Saya baru tahu itu Pak program itu. dari CV itu, ini yang belum kami lakukan. Seharusnya anak-anak sendiri yang mengantar membawa CV-nya dan melobi kemudian berdiskusi dengan pemilik lembaga itu. Tapi itu belum berhasil. Kurang lebih mereka melamar kerja sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Masih kami bantu untuk kita hubungkan. Baik, Gitu. Tapi saya boleh kasih ide Pak. Mungkin bisa sebelumnya di lembaga-lembaga yang di tempat anak-anak ini mau magang, udah disonding dulu nih. Nanti tapi siswa kita datang sendiri. Jadi ntar disebar aja yang ini kemana yang kemana. Mungkin itu bisa jadi itu. Jadi minimal yang di tempat magang ini tahu nih bakal ada. Tapi sisanya udah lepas aja mereka mau kemana. Kita cuma kasih list doang nih, kamu bisa ke sini nih yang udah beli ini. Mungkin ya itu bisa jadi masukan juga. Ya, oke. Siap. Tapi itu gimana Pak terpetakan dengan baik? Maksudnya apakah harus satu perusahaan atau satu organisasi satu siswa atau mereka bisa barengan dengan temannya kalau mau gitu? Iya, sesuai dengan peminatannya. Kalau misalnya sama peminatannya dan juga lembaga yang dituju sama, pasti Tidak ada masalah yang ya? betul, tidak masalah. Okay.
Ada juga yang sendiri, tidak masalah juga. Seperti itu. Baik. Keren, Pak. Dan berapa? 8 kali pertemuan ya Pak ya? Minimal. 8 hari atau 8 8 kali pertemuan, Satu kali tapi pertemuan berapa? seharian. seharian. Tapi biasanya tergantung ke perusahaan atau lembaga tersebut. Kan ada juga misalnya kalau kesehatan biasanya tidak bisa, harus sebulan. Ya berarti nggak apa-apa, kita penuhi. Atau sipil pembuatan jalan tol ya, pembuatan jalan tol di Cisumdawu tahun 2017. Itu kami kirimkan anak kita. Lumayan juga. Untuk kerja langsung di sana. Itu keren. Betul. Mereka tahu merasakan- susahnya duit kayak gimana. Betul. Di akhir mereka harus menyimpulkan apakah minat atau karir yang mereka inginkan itu sesuai dengan diri mereka. Kalau sesuai, makin mantap. Ya, berarti kamu sudah melihat bagaimana struggle di sana. Berarti harus begini-begini. Iya Pak, saya menyadari dan saya harus cari kelemahan-kelemahan yang bisa saya ganti dengan kelebihannya. Kalau dia merasa, wah ternyata berat Pak begitu ya. Berarti apa dong? Gak sesuai nih Pak dengan minat saya. Apa dong? Kayaknya saya bla 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 bla. Ini kita bimbing juga tuh. Akhirnya gitu. Jadi yang yakin semakin yakin, yang ragu kita bantu untuk menemukan lagi. yang lagi. Betul. Karena untuk magang sendiri memang istilahnya itu salah satu jalan yang lumayan cepat Pak ya. Ya. Untuk menemukan ini passionnya atau tidak gitu. Betul. Karena Betul itu sekali. langsung terjun. Ya. Luar biasa sih. Luar biasa. Karena di level perkuliahan pun sebenarnya pada saat kalau kita punya pengalaman pada saat lulus kuliah, bagaimana mencari kerja yang akan ditanya pengalaman apa yang kita punya. Betul. Padahal fresh graduate itu bingung, orang baru lulus gimana mau kerja di mana. Tapi kan kalau kita punya portofolio banyak, pernah kerja, pernah praktikum atau pengalaman 6 bulan di sini 6 bulan di sana, makin banyak portofolio harusnya lebih mudah untuk kerja. Betul. Kunci di situ kemampuan kita, experience kita. Sebelum siswa itu akan berangkat atau melakukan magang, dikasih tahu dulu Pak gambarannya. Ya, organisasinya apa aja. Betul Pak. Jadi memang ada sesi-sesi yang dimana kita memperkuat itu. Dari mulai pembiasaan karakter juga kami tekankan di situ. Dan banyak juga yang mereka baru menyadari bahwa ternyata attitude itu penting. Ketika mereka terjun di dunia kerja. Ternyata saya dimarahin Pak katanya. Kenapa begini, saya kurang sopan dalam berbicara. Nah, itu gimana itu? Iya Pak, ternyata itu juga penting. Saya akan berupaya untuk makanya kan terkadang ada pernyataan tuh. Lebih penting mana? Ilmu atau akhlak? Kalau saya pribadi ya mungkin sama orang punya pandangan ya. Kalau buat saya itu akhlak lebih penting. Karena orang berakhlak pasti orang berakhlak pasti punya ilmu. Tapi orang punya ilmu belum tentu punya akhlak gitu kan. Karena akhlak itu termasuk attitude kerja, sikap kita berkomunikasi. Jadi bukan sekedar akhlak itu orang baik, enggak juga, itu banyak dimensinya banyak akhlak itu. Level tertinggi di sebuah ilmu lah menurut saya. Betul. Para ulama dulu sebelum menuntut ilmu mencari akhlak gurunya dulu, mempelajari akhlak gurunya dulu sehingga dia terbiasa dengan akhlaknya. Bahkan 10 tahun mereka belajar akhlak, 5 tahun mereka belajar ilmu. Artinya pertama akhlak dulu gimana kita bahasanya itu ke kiai kita di pesantren dulu ya, gimana kita hormat sama mereka karena nggak mungkin dapat ilmunya kalau kita nggak menghormatin guru. Itu problem yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Makanya kenapa ada metode pembinaan karakteristik gitu ya, karakter. Nah, rupanya kita semakin sadar dengan semua hal yang dulu kita agung-agungkan, padahal ternyata tidak memberikan. Jadi memang ternyata lama-kelamaan kita menyadari bahwa soft skill lah gitu yang bisa memegang sebetulnya. Betul. Dan soft skill itu bukan akan mudah ya, akan mudah di framing atau dibentuk itu pada saat di asrama. Mau nggak mau, suka nggak suka, menurut saya itu cara termudah untuk bisa hidup dengan mereka. Kita tahu apa keluhan mereka bisa seperti apa. Bicara hati ke hati. Dari hati ke hati daripada mohon maaf maksudnya pulang pergi gitu. Itu juga bagus mungkin beberapa, tapi kita memilih jalur konsep boarding kan. Karena itu sepertinya yang agak mudah untuk bisa pantau mereka. Lebih efektif seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi juga ke Bapak sebelum kita masuk ke frame kan. Beberapa mungkin orang tua kita punya experience yang sama lah. Beberapa orang tua akan berpikir kalau kita ini bengkel, anaknya dimasukin ke kita, langsung jadi, ketok keluar jadi. Betul. Tapi kalau saya berpikir tugas kita sebagai seorang pendidik, terutama di konsep boarding seperti ini, bagaimana memberikan mereka guidance
setelah keluar dari instansi kita. Mungkin mereka akan belok kiri atau kanan, tapi ya, minimal yang saya harapkan mereka tahu jalan pulangnya kemana kalau mereka nyasar lah. Kita kurang lebih seperti itu, Pak. Betul. Kan kalau misalnya ICM mungkin 6 tahun ya Pak ya, di asrama ada yang 6 tahun atau ada yang 3 tahun ya Pak ya. betul. Tapi kan kalau di kita sendiri 6 hanya bulan. 6 bulan gitu. Nah, bagaimana 6 gitu bulan caranya? untuk ini. Itu kita setiap tahun itu kita improvement terus itu, Pak. Ya kita punya ini yang sama lah, Pak. Tingkat kepusingan yang sama, Pak. Dan terkadang manfaat asrama itu baru dirasakan nanti 5-10 tahun setelah keluar dari asrama. Iya. Disiplinnya, kemandiriannya. Kalau santri kan keluar dari asrama, wah bebas gitu kan. Tapi ntar pas itu teman-teman kita di pesantren kayak misalnya saya Maher Javan ini udah lebih dari 1 dekade gitu dan kita masih berkarya bareng gitu kan. Karya sahabat. Nah, dan itu kita rasakan nanti setelah ini. Setelah kita udah berkeluarga udah apa, ternyata benar nih manfaatnya gitu. Iya, Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita akan masuk ke tema berikutnya nih Pak. Baik. Kita sebelumnya pernah ngobrol kalau kita ini German Camp Center sebagai konsultan pendidikan. Baik. Dan tentunya Bapak sendiri punya pengalaman juga nih tentang konsultan pendidikan. Nah, kalau misalnya kita ingin berbicara secara umum, pandangan Bapak sendiri terhadap konsultan pendidikan seperti kami itu apa gitu? Karena banyak juga kan pandang saya sih wajar lah, banyak agensi itu dianggap wah agensi seperti ini seperti itu dan saya terima kondisinya. Betul. Kondisi di apa di market ya? di floor itu ya udah banyak ada bagus ada enggaknya lah. Dan itu konsekuensi yang kita harus terima pada saat kita memilih untuk jalur seperti ini. Mungkin kurang lebih sama dengan sekolah ya. Sekolah juga ada aja pandangan-pandangan namanya services kan ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Betul. Yang penting kita lakuin aja sama apa yang sudah kita sepakati di awal seperti itu. Kalau pandangan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah di sekolah internasional tentang agensi secara khusus ya. Ya. Tentunya kita justru di sekolah sangat membutuhkan kerjasama yang cukup baik sebetulnya dengan lembaga-lembaga seperti ini. Mengingat kerjasama ini akan memudahkan kita dalam melakukan pembinaan dan penyiapan agar Ananda memang bisa meraih seperti halnya apa yang diinginkan. Gitu. Karena kalau tidak begitu, itu kan terkadang ada juga orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu. Sehingga apakah salah memilih misalnya salah memilih agensi dan sebagainya kan beberapa orang tua terkadang ada juga yang menyampaikan melaporkan. Tapi pastinya jika agensi tersebut benar-benar menjalankan prosedurnya dengan baik, kemudian tadi Bapak menyampaikan ada sertifikasi bahkan itu luar biasa, berarti hal tersebut merupakan poin positif atau poin lebih sehingga kita semakin yakin kerjasama tersebut gitu atau pandangan kita terhadap agensi tersebut. Apalagi jika agensi tersebut memang sudah diakui gitu ya, legal dalam artian ya tadi Bapak bilang akan ada ikatan, akan ada perkumpulan agensi dan sebagainya. Ini suatu hal terobosan yang sangat positif menurut kami dan kami sangat diuntungkan sekali dengan hal tersebut sehingga kita benar-benar bisa memberikan informasi yang benar, yang akurat kepada para orang tua siswa sehingga kami bisa mengantarkan juga anak-anak kami berkuliah di tempat yang sesuai diinginkan. Betul. Karena kita setiap tahun selalu mengadakan career day. Kita baru sekali ikut tuh kemarin. Edufair ya. Edufair, betul. Kita selalu mengadakan. Cuma kadang-kadang ternyata Edufair tersebut kami melihat perlu penyiapan lebih jauh sebelumnya agar kita lebih bisa mengenali setiap agensi yang kita kerjasamakan itu. Karena kalau kita tidak seperti itu lalu tiba-tiba nanti ada satu hal yang tidak diinginkan sehingga ada ketidaksukaan misalnya dari orang tua siswa kepada agensi tersebut, pasti kembali ke kita juga yang di sekolah. Dulu kan bekerja sama dengan sekolah, kok kenapa sekarang sekolah nggak ini? Iya, begitu.
Pada dasarnya sih komunikasi yang paling penting sih Pak di dunia services itu yang penting komunikasi apa yang sudah disepakati di awal, apa yang diterima dan semua segala macam. Menurut saya ini masalah komunikasi semua. Berbasis ini aja ya, maksudnya berbasis benar-benar ini loh standar service yang akan kita kasih gitu kan. Dan untuk EduFair sendiri itu lumayan rutin Pak setiap tahun? Iya rutin setiap tahun, betul. Oke. Setiap tahun. Dan apakah ketika EduFair itu anak-anak wajib datang untuk ke sana? Iya, diwajibkan. Tapi memang kadang-kadang ada event-event lain yang memang berbarengan. Nah itu ada juga yang event-event di luar, misalnya ada perlombaan dan lain-lain. Seperti yang tahun ini kemarin tuh ada kebetulan ada juga event perlombaan di luar yang Ananda kami beberapa harus ikut. Tapi alhamdulillah pandangan orang tua sangat positif sekali. Begitu juga dari para siswa karena mereka mendapatkan informasi-informasi yang sangat detail, yang banyak dari semua makin kampus. Banyak sebenarnya makin bagus sih. Makin banyak makin bagus buat saya. Betul. Karena kan anak-anak ini juga yang menjadi program kami sebetulnya. Banyak siswa-siswi yang sudah di kelas 12, kelas 3 SMA itu masih tidak yakin dengan pilihannya, masih ragu. Nah, kami ini mencoba dengan program-program yang ada agar dari kelas 10 mereka sudah udah tahu dibuka digali betul. Mungkin bisa di itu Pak pakai ya ini masukan aja mungkin. Karena kan kita ini pakai sistem ini konseling buat jurusan A tuh ada apa aja, panggil alumni jurusan A, misalnya kayak alumni jurusan teknik sipil misalnya. Sharing tuh ke adik-adik teknik sipil tuh kamu nanti belajar ini loh, ini karirnya seperti ini. Jadi praktisi langsung nih. Mahasiswa langsung kayaknya itu bisa ngasih insight baru ke siswa. Itu kita lakukan juga. Udah lakukan. Iya, kita lakukan. Karena alhamdulillah alumni kita cukup tersebar juga. Jadi kita selalu undang menjadi narasumber atau sekedar sharing masuk ke kelas. Itu kita undang untuk presentasi kuliahnya gimana. Termasuk para orang tua siswa juga kita undang. Karena banyak di antara mereka juga yang dari mana kita undang. Itu juga di antara yang kita adakan. Dari masalah psikotes dan lain sebagainya untuk peminatan jurusan itu juga kita lakukan. Penguatannya dengan internship magang yang tadi. Banyak hal yang kita upayakan agar mereka benar-benar siap dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Masya Allah keren juga. Luar biasa. Kita berharap dari diskusi kita pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat yang banyak untuk Sobat GC juga gitu. Karena kita kebetulan memang sama-sama alumni luar negeri juga ya Pak ya. Dan itu bisa membuka timeline lagi nih. Alumni Jerman versus alumni Libya. Biar orang pada klik semua gimana Pak? boleh gitu ya. Dan tentunya pengalaman nih kurang lebih karena kita juga pernah studi di luar negeri sama lah ya Pak ya. Untuk kemandirian, kedisiplinan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Sobat GC semua bisa mendapatkan manfaat itu. Sekali lagi kita terima kasih banyak. Sama-sama. Atas kehormatannya mau kami juga terima kasih banyak. Pak Dhani untuk bisa hadir di humble podcast kita ini gitu ya. Terima kasih. Kita berharap sekali kerjasama kita, silaturahmi kita tetap terjaga gitu sampai ke depannya. Dan kita juga berharap anak didik Bapak di sini bisa kami hantarkan ke pintu gerbang kesuksesan mudah-mudahan. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Ya, itu aja. Terima kasih Sobat GCC. Sampai ketemu lagi next waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.